nggak sih kalian ngerasa mulut tuh kerasa kering banget pas kalian sedang mengalami keadaan emosional kayak stres, putus asa, ataupun rasa takut? Kira-kira apa sih yang menyebabkan kondisi seperti ini bisa terjadi? Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita akan berkenalan dengan saraf parasimpatis yang bekerja untuk memperlambat kerja organ tubuh. Sebagai pendahuluan, kita akan mengulik sedikit mengenai sistem saraf manusia. Jadi, sistem saraf manusia ini terdiri atas dua saraf, yaitu saraf somatik dan juga saraf otonom. Di mana saraf otonom bertanggung jawab untuk mengatur kerja organ tubuh yang dapat beroperasi secara otomatis tanpa disadari oleh kita. Sistem saraf otonom dikendalikan oleh tindakan refleks melalui batang otak ke organ dan juga sumsum tulang belakang. Sistem saraf otonom terbagi lagi menjadi dua divisi, yaitu saraf simpatis dan juga saraf parasimpatis. Di video kali ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai saraf parasimpatis. Pertama-tama, kita perlu mengetahui terlebih dahulu pengertian dari saraf parasimpatis. Jadi, saraf parasimpatis merupakan saraf yang berpangkal pada medula oblongata atau yang biasa disebut dengan sumsum lanjutan dan juga pada daerah sakrum dari medula spinalis. Sistem saraf parasimpatis dapat juga dinamakan sebagai saraf kraniosakral karena saraf praganglion keluar dari daerah otak dan juga dari daerah sakral. Selanjutnya ada susunan saraf parasimpatis. Susunan saraf parasimpatis umumnya tersebar secara menyeluruh yang berupa jaringan-jaringan yang saling terhubung dengan ganglion. Saraf sensoris parasimpatis memiliki ganglion yang terletak di suatu tempat antara organ visceral dengan saraf pusat. Sedangkan itu, saraf motorik parasimpatis tidak membentuk rantai saraf seperti pada motorik saraf simpatis. Dan juga, ganglionnya terbentuk dari saraf satu dan saraf yang kedua yang letaknya berdekatan dengan organ visceral dari yang disarafinya. Kalau kita lihat dari ganglionnya, saraf parasimpatis ini memiliki serabut praganglion yang ukurannya panjang dan juga serabut pascaganglion yang ukurannya lebih pendek. Ganglia parasimpatis letaknya dekat dengan organ target, supaya saraf parasimpatis dapat mengirim dan juga menerima sinyal ke seluruh tubuh dengan cepat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi saraf parasimpatis. Saraf parasimpatis ini memiliki fungsi utama untuk memperlambat kerja organ tubuh. Nah, berikut ini merupakan macam-macam fungsi saraf parasimpatis seperti menghambat detak jantung, memperkecil bronkus, memperkecil pupil mata, mempercepat kerja alat pencernaan, merangsang ereksi, mempercepat kontraksi kantung seni, mempercepat gerak peristaltis, mempercepat sekresi empedu, menurunkan sekresi adrenalin, dan menaikkan tekanan darah. Saraf parasimpatis dapat bereaksi setelah situasi stres berakhir. Saat stres, saraf parasimpatis memicu respons yang diperlukan untuk kembali ke homeostasis. Nah, kira-kira apa ya yang terjadi di tubuh kita pada saat homeostasis? Homeostasis atau pemeliharaan keseimbangan fisiologi internal ini memerlukan saraf parasimpatis. Tanpa saraf ini, kita akan terus berada dalam keadaan respons stres yang tinggi atau pengaturan proses tubuh kita sehari-hari akan menjadi tidak berfungsi, seperti tidak dapat mencerna makanan atau mengontrol kandung kemih kita. Oleh karena itu, saraf parasimpatis ini memainkan peran penting dalam kesehatan fisik dan mental melalui membantu tubuh kita untuk menenangkan diri dari reaksi stres yang dapat menyebabkan efek buruk seperti peningkatan tekanan darah. Berikutnya, efek perangsangan parasimpatis pada organ spesifik. Yang pertama, pada mata, perangsangan parasimpatis mengkontraksi otot-otot sirkular iris sehingga terjadi kontraksi pupil. Kemudian yang kedua, pada kelenjar-kelenjar tubuh seperti kelenjar nasalis, lacrimalis, saliva, dan sebagian besar kelenjar gastrointestinalis terangsang dengan kuat oleh sistem saraf parasimpatis sehingga mengeluarkan banyak sekali sekresi cairan.
Berikutnya, pada sistem gastrointestinalis, perangsangan parasimpatis meningkatkan seluruh tingkat aktivitas saluran ini, yakni dengan memicu terjadinya gerakan peristaltik dan relaksasi sphincter, sehingga akan mempermudah pengeluaran isi usus melalui saluran pencernaan dengan tepat. Kemudian pada jantung, perangsangan parasimpatis pada jantung akan menurunkan kemampuan pemompaan, tetapi menimbulkan beberapa tingkatan istirahat pada jantung di antara aktivitas kerja yang berat. Yang terakhir pada pembuluh darah sistemik. Perangsangan parasimpatis hampir sama sekali tidak berpengaruh pada pembuluh darah, kecuali pada daerah-daerah tertentu malah memperlebar, seperti pada timbulnya daerah kemerahan di wajah. Pada awal video tadi sempat disinggung mengenai kondisi mulut yang kering saat merasakan keadaan emosional seperti stres, putus asa, maupun rasa takut. Lalu, apa hubungannya dengan saraf parasimpatis? Nah, berikut penjelasannya. Salah satu fungsi saraf parasimpatis adalah untuk merangsang produksi saliva. Namun, apabila seseorang mengalami keadaan emosional seperti stres, putus asa, maupun rasa takut, hal ini dapat menghalangi sistem saraf parasimpatis sehingga sekresi saliva menurun dan menyebabkan mulut menjadi kering atau biasa disebut dengan serostomi. Nah, sekarang sudah terjawab kan mengenai kondisi kenapa mulut kita kering pada saat merasakan stres. Semoga bermanfaat. Sekian dari kelompok 7. Terima kasih dan selamat belajar.